Oke. Ya, minasang, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Iya. Makasih ya sudah menyempatkan di perkuliahan hari ini. Walaupun macam-macam kondisinya. Ada yang baru pulang dari pasar. Ada yang sedang sakit di rumah. Ada yang baru bangun. Iya. Ya, makasih minasang sudah mau menyempatkan di hari liburnya untuk bisa mengikuti kegiatan real teaching hari ini. Ya, minasang, jahaji memas. Saya share screen dulu ya. Miemas ka? Alfi-san? Hai. Hai. 今日の授業は日本文学第12課、文学のプロジェクト。Oke, minasang kan sebelumnya Sensei sudah share ini ya, materi tentang puisi Miyazawa Kenji Ame ni Momakezu. Ya, udah dibuka filenya? Ya, Sensei. Alhamdulillah. Oke, jadi nanti kita tinggal studi kasus 25 menit. Lalu ada presentasi, misalnya apa yang kalian rasakan dari membaca puisi Ame ni Momakezu. Bentuknya nanti boleh di Zoom ya presentasinya. Kalau studi kasusnya nanti kalian tinggal tulis jawabannya di Padlet. Nanti saya kasih linknya. Oke, lalu 15 menit kita pakai untuk pembahasan. Dan terakhir akan ada proyek. Jadi kayak kita akan ada tugas untuk Nihon Bungaku ini berbentuk video. Nanti akan dijelaskan di akhir. Ya. 30 menit terakhir dipakai untuk menentukan karya sastra dari Miyazawa Kenji yang akan dipakai untuk proyek. Oke. Sip. Kita bahas dulu ini. Aduh, dia bergerak. 雨にも負けず雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち欲はなく決して怒らずいつも静かに笑っている一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べあらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きしばかりそして忘れず野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて東に病気の子供あれば行って看病してやり西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い日照りの時は涙を流し寒さの夏はおろおろ歩きみんなにデクノボーと呼ばれ褒められもせず苦にもされずそういうものに私はなりたい
ini link Padletnya ya. Bisa Sensei kopas nggak ya? Nggak bisa, Minasang. Oke, nanti linknya menyusul di grup WA ya. Kita diskusi dulu. Siapa yang sudah baca sampai akhir puisi Amenimo Makezu? Alfi udah? Sudah dibaca. Sudah ya. Iya, sudah baca ya. Yang Sensei share itu yang hiragana Iya, atau yang Sensei. katakana? Yang ada hiragana, ada katakana juga, Sensei. Iya, betul. Alfi bisa lihat nggak itu di bukunya? Aslinya pakai huruf apa? Pakai katakana, Sensei. Iya, betul. Dia pakai katakana. Iya. Pusing nggak baca puisi pakai katakana? Pusing, Sensei. Kenapa pusing? Karena kan biasanya di bahasa Jepang itu kalau Alfi bacanya banyaknya hiragana gitu ya. Ketemunya hiragana lagi, hiragana. Tapi ini mah bahasa Jepangnya juga ya banyaknya pakai katakana gitu. Nggak biasa baca banyak katakana. Iya. Menarik ya. Kok bisa dia nulis huruf Jepang yang harusnya hiragana pakai katakana? Sok ada yang mau berkomentar nggak? Coba. Ibra udah baca puisinya? Nggak semua, Sensei. Nggak semua. Kalau bait ke-1 baca nggak? Ini yang halaman ini nih. Amenimo Makezu Kazemo Kazenimo Makezu Yukinimo Natsuno Atsusanimo Makeno Jobuna Karadao Mochi. Oke. Kalau Ibra pahamnya itu tentang apa? Atau ada yang mau bantu? Keseluruhan dari puisinya, Sensei. Yang bait 1 dulu. Oh. Hmm. Coba ke Ranti. Ranti udah baca puisinya belum? Sudah, Sensei.
Franti bisa ini nggak bercerita nggak? Itu puisinya tentang apa? Nanti ada link untuk nulis ininya ya. Tanggapan kalian tentang puisi. Link Padlet. Saya share di grup ya. Grup di chat. Sensei. Ya, tuh. Bisa diklik nggak? Bisa, Sensei. Oke. Saya share screen dulu bentar ya. Oke, Mas kah? Ini ya, Mas. Terlalu kecil nggak ini ya? Ya, yang penting terlihat. Baca dan pahami puisi Ameni Momakezu karya Miyazawa Kenji. Apa saja hal menarik yang bisa kalian temukan dari puisi ini? Tangkaplah perasaan yang ingin disampaikan penulis. Menurut kalian, apa yang ingin Miyazawa Kenji sampaikan melalui puisi ini? Oke, ini cara jawabnya. Ini kan ada tanda plus ya. Kelihatan nggak? Iya, Sensei. Oke, diklik. Bentar. Misalnya di sini Alvinda. Terus menurut Alfi, oke gitu ya. Nah, terus di sini kalian bisa nambahin foto. Foto apa aja? Misalnya Miyazawa Kenji. Keluar apa? Misalnya ini. Nah, Alfi nulis. Menurut Alfi apa? Terus dipublish. Oke. Kalau sekiranya Alfi mau masukin foto selfie, berarti di take a foto ya. Cuman kamera zoom-nya harus dimatiin dulu. Baru bisa ngambil foto di sini. Karena webcam-nya cuma satu. Iya. Wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Oke. Waktu kita sisa 15 menit sampai pukul 9 untuk menulis di Padlet. Oke. Sok silakan boleh off cam dulu.
Minasang pas banget ini. Kalau tiba-tiba Zoom-nya mati, nanti saya kasih link baru ya.
Oke. Hai Kita share Sensei. screen lagi. Nabil juga nanti cerita lagi ya. Hai Sensei. Daijoubu Jadi desu. Sensei, Sokal. makna yang tertulis yang dia itu ingin terus hidup untuk membantu sesama itu kan terdapat tuh di tulisannya yang diterjemahannya sih ini. Yang dia itu di situ tertulis jika ada anak yang sakit di timur, pergi untuk merawatnya. Jika ada ibu yang lelah di barat, pergi untuk membantu. Jika ada orang sekarat di selatan, pergi dan mengatakan tidak usah takut. Jika ada orang yang berkelahi atau menggugat di utara, pergi dan mengatakan hentikan perbuatan tak berguna itu. Jadi seperti tersirat dia itu ingin membantu sebanyak-banyaknya gitu, walaupun jauh akan terus dikejar gitu untuk terus bisa membantu. Kalau Oke. yang saya dapat gitu, Sensei. Jadi dia mengejar ingin membantu banyak orang. Iya, walaupun Oke. jauh gitu Walaupun jaraknya. jauh. Oke, Iya. siap. Nabil tadi, Bil, tolong jelaskan Hai. yang tadi dia tidak ingin dipuji. Gitu ya? Oh Nabil ya, nulisnya gitu hai. ya? Hai. Jadi yang saya tangkap dari bait dua bait terakhir gitu dari si puisi ini. Jadi dia menyebutkan waktu matahari terik menitikkan air mata pada dinginnya musim panas berjalan dengan goyah dikatakan sebagai makhluk sia-sia oleh semua orang tanpa pujian dan tanpa derita. Jadi di bait sebelumnya Miyazawa Kenji menulis yang seperti yang tadi Haikal sebut, jika ada anak yang sakit di timur pergi untuk merawatnya, jika ada ibu yang lelah di barat pergi untuk membantu. Jadi dia itu ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang, walaupun dia sendiri itu tidak mendapatkan apa-apa gitu tidak mendapatkan apapun dari apa yang dia lakukan gitu. Hmm, Jadi kalau misalnya disederhanakan dia itu ingin jadi orang yang bermanfaat tanpa pamrih gitulah Sensei. betul ya, tanpa pamrih ya. Oke. Sugiwa, Ibra. Ibra udah join lagi belum? Ibra. Hai Sensei. Oke, Ibra boleh buka kamera. Di sini kata Ibra, puisi ini memiliki arti berjuang, tidak menyerah, kegigihan. Sok, coba Ibra jelasin. Kenapa berpendapat seperti itu? Karena saya dapat menilai dari puisi tersebut ada seseorang yang ingin memiliki hati yang mengasihi sesama dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dan orang tersebut menolong orang tanpa pamrih. Jadi saya melihat bahwa orang tersebut adalah orang yang ingin menjadi bermanfaat bagi orang lain. Iya, betul ya. Oke, ada konsep GAN baru di sini ya. Orang yang sangat berjuang, bersungguh-sungguh ya gitu ya Ibra ya. Ya Sensei. Oke, terima kasih Ibra. Selanjutnya Hana. Mengisahkan keteguhan hati, kepedulian, kehidupan sederhana. Oke, Hana dapat dari mana? Ada kepedulian, bukan, kehidupan sederhana. Hana? Hai Sensei, Nah, kenapa Hana menulis kehidupan sederhana? karena ada di bagian yang di bawah gubuk, di dalam naungan hutan pinus di padang rumput. Jadi seperti menunjukkan kehidupan yang sederhana dan dekat dengan alam. Iya, betul. Jadi tinggalnya di gubuk ya. Sebenarnya ada satu lagi Hana. Yang satu hari makan 4 mangkok dengan lauk miso dan sedikit sayuran. Itu Hana bisa menangkap kehidupan sederhana nggak? Dari
Mungkin dari dia yang makannya menunya tidak yang macam-macam gitu yang Iya, menunya cuma sayur aja ya, Hana ya. hai sensei. Iya, oke. Terima kasih, Hana. Alfi, yang bikin menarik itu kata-kata dilakukan untuk menekankan isi kalimat. Ah, ini Alfi menarik nih. Alfi berarti pakai sudut pandang pengarang. Kenapa, Alfi? Iya, Sensei, karena setahu Alpi, katakana itu selain untuk menyerap bahasa asing, itu juga kan untuk penegasan. Nah, di puisi Miyazawa itu teh, semuanya kali ya, banyaknya gitu pakai katakana yang berarti Miyazawa di puisinya itu kayak mengeluarkan semua perasaannya tuh di sini gitu. Aku tuh ingin seperti ini gitu, di kalimatnya yang terakhir itu berarti semua yang dia rasakan gitu ada di kalimat ini gitu. Bener-bener dikeluarkan gitu. Aku teh hidupnya ingin seperti ini gitu saja yang Alfi pahami mah. Iya, betul ya. Ya, ini nanti sesuai dengan pembahasan ya. Alfi yang paling mendekati nih. Oke, dari Sinta. Miyazawa ingin memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Sinta, udah bisa buka mic belum ya? Sintanya lagi sakit soalnya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Odaiji nih Sinta-sang. Oke, Sinta juga mungkin ingin memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Oke, Ranti. Makna yang tersirat tentang hidup untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Oke, kayak gimana tuh Ranti? Ada Ranti? Rantinya join lagi nggak? Oh, belum bergabung lagi kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Minasan kita masuk ke pembahasannya ya. Bentar, saya share screen. Oke, tadi ini kita membahas kenapa ini katakana. Betul ya. Jadi sebenarnya puisi ini bukan diterbitkan oleh Miyazawa Kenji. Ada yang baca nggak sejarahnya? Siapa yang menerbitkan puisi ini? Bibinya bukan Sensei. Iya, betul, bibinya. Makanya itu puisinya masih bentuk tulisan tangan ya. Bukan manuskrip gitu. Jadi bukan kita nulis pakai kuas, terus disubmit ke editor, terus dipublish gitu ya. Ini masih catatan di buku harian. Nah, beliau ini menulis puisi ini beberapa hari sebelum beliau meninggal. Jadi Miyazawa Kenji itu ceritanya sakit. Dengan kondisi sakit itu, makanya pakai katakana tadi ya. Betul, Alfi. Jadi dia ingin menumpahkan di sisa waktu terakhir, seandainya dia masih punya waktu hidup lebih panjang, dia ingin menjadi orang yang bagaimana. Gitu, Minasang. Oke. Jadi coba kita analisis dari bait-baitnya. Ini kan Amenimo makezu, Kazenimo makezu, Yukinimo Natsuno Atsusanimo Makenu Jobuna Karadao Mochi. Oke. Yoku wanaku Keshite Ikarazu Itsumo Shizukani Warateiru. Oke. Ini menarik kalau secara arti ya. Aduh, maaf.
Ini. Tak lapuk oleh hujan, tak limbung oleh angin. Coba dicek dulu Minasang. Benda apa yang kalau kena hujan jadi lapuk? Kalian tahu lapuk? Kayu sensei. Betul, kayu. Jadi yang amenimo makaizu itu konteksnya walaupun kena hujan, dia nggak rusak gitu. Jadi tak lapuk oleh hujan. Terus tak limbung oleh angin. Kalau limbung tahu? Kayak goyah gitu sensei. Iya, goyah ya. Ketiup angin gitu. Jadi gimana caranya walaupun ada ujian, dia nggak terbawa. Dia masih bisa terus gitu. Tak lekang oleh salju dan teriknya matahari. Itu apa coba? Tak punah, Tak punah. Punah itu apa? Apa Ibra? hilang, Hilang, betul. Jadi mau dingin, mau panas, mau apapun ujian yang menimpa, dia masih tetap bertahan. Gitu ya. Nah, terus di bawahnya memiliki badan yang kuat, tapi tak ada nafsu. Nah, ini Minasang kalau pernah ingat kesusastraan Jepang itu kan dipengaruhi oleh Buddhisme. Masih ingat nggak itu? Iya, Alfi ngangguk-ngangguk kelihatan di kamera. Iya, tidak ada nafsu. Artinya nggak mementingkan ego. Jadi nggak, aku pingin punya ini, punya itu. Nggak ada. Hidup sederhana aja. Tidak pemarah, dan selalu tersenyum lembut. Oke. Nah, bait kedua ini penerjemahnya orang Jawa. Ini kalian ngerti nggak omplong itu apa? Omplong. Wakarimasen. Wakarimasen. Iya, Nabil orang Sunda soalnya. Apalagi Ibra ya, yang orang Sumatera ya. Iya. Omplong itu konteksnya kalau kalian buat onigiri gerakan tangannya gimana sih? Oh iya, kelihatan Alfi lagi gini-gini. Iya, jadi nasinya dikepal-kepal ya. Kalau dimangkokin, pas nasi kepalnya dimasukin ke mangkok, masih melebihi mangkok. Kebayang nggak? Iya, sensei. Iya, jadi bukan nasi satu setara sama mangkok, nggak. Nasi yang masih melebihi mangkok. Gitu. Itu satu omplong. Nah, gitu kebayang ya. Jadi satu hari makan nasi 4 omplong. Berarti itu buat 2-3 kali makan. Ya, nasinya banyak, lauknya miso dan sedikit sayuran. Itu sederhana banget ya. Kan kalau mau mewah makannya sashimi. Iya gitu, dia nggak makan ikan. Oke, dalam segala hal tidak memenangkan diri sendiri. Apa tuh artinya? Coba Haikal. Hai Apa Sensei, tidak memenangkan diri sendiri? yang aku tangkap sih tidak egois gitu Sensei. Betul, Kan tidak tidak memenangkan egois. diri sendiri gitu. Iya betul, tidak egois ya. Lihat dan dengar dengan seksama itu apa?
Masih Haikal. Oh. Lihat mendengar dengan seksama. Mungkin gimana ya ngejelasinnya ya? Eh, Mendengar dan ini apa sih namanya teh? Mendengar sekitarnya gitu dengan seksama gitu. Keadaan Betul. sekitarnya. Haikal betul banget. Nah, Oke. Lihat dan dengar dengan seksama itu afektif. Apa ya maksudnya? Oh, bukan afektif. Empati. Nah, itu konteksnya. Kan melebihi simpati ya. Kalau empati baik. mah benar-benar kitanya memahami kondisi di sekitar kita. Kemudian yang bagus-bagus kita ambil, yang jelek-jelek kita buang. Itu mengerti dan tidak melupakannya itu konteksnya. Dia mengambil hikmah dari apapun yang ada di sekitarnya. Oke, lalu yang selanjutnya, tadi yang jawab hidup sederhana itu Hana bukan ya? Tinggal dalam gubuk kecil. Itu Hana bukan? Ya, Sensei. Nah, Hana itu udah kelihatan ya hidup sederhana ya. Gubuknya kecil, berarti terbuat dari kayu. Ya. Terus Minasang di sini ada arah mata angin. Itu tadi yang dibahas Nabil. Jika ada anak yang sakit di timur, jika ada ibu yang lelah di barat, dan seterusnya. Kalian pernah nggak sih baca karya sastra atau nonton film yang konteksnya kembali ke masa lalu? Pernah? Coba. Haikal atau Nabil atau Ibra atau Alfi. Yang tokohnya itu bisa kembali ke masa lalu. Oh iya, pernah Sensei. Belum Iya. pernah sih. Oh, belum pernah. Kalau Nabil, Alfi pernah. Biasanya tokoh utama kalau kembali ke masa lalu apa yang ingin dilakukan? Ya merubah suatu hal yang buruk jadi lebih baik lagi gitu Sensei. Iya, betul. Makanya di sini jadinya pengandaian. Aku ingin kalau ada anak yang sakit, aku pergi untuk merawatnya. Gitu. Jadi kalau konteks kalimat pengandaian itu berarti sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Tahu nggak? So, pas menulis ini kondisi Miyazawa Kenji lagi apa? Karena lagi sakit Sensei. Iya, lagi sakit. Dan sakitnya kronis. Jadi dia tinggal menghitung waktu. Gitu. Makanya ini konteksnya pengandaian. Seandainya aku bisa berumur panjang, diberi kesempatan kedua, aku akan melakukan hal-hal ini. Gitu. Termasuk yang di bawahnya. Jika ada orang yang berkelahi, aku akan mengatakan, hentikan perbuatan tak berguna itu. Berarti dia sudah punya pengalaman ya, bahwa dulu dia di masa lalu juga sering bertengkar, sering bertikai. Dan dia sekarang dia tahu sisa umurnya pendek, lebih baik jangan menyia-nyiakan waktu dengan bertikai gitu. Gitu ya. Sedih loh puisinya ini. Oke, yang terakhir nih, bait terakhir. Ini yang Nabil ya, Bil. Coba jelasin yang bait terakhir, Bil. Hai Sensei, Iya, yang bait terakhir yang tadi yang yang waktu matahari terik. iya betul. Jadi kalau yang saya tangkap tuh, jadi dia tuh eh
misalnya kayak gimana ya? Menitikan air mata pada dinginnya musim panas, berjalan dengan buaya dikatakan sebagai orang sukses. Jadi dia tuh walaupun udah ngelakuin banyak kebaikan gitu, seperti yang disebutin tadi, dia tuh justru ya seperti yang saya bilang tuh gak dapat apa-apa dan malah dikatakan sebagai makhluk sia-sia oleh semua orang. Jadi orang-orang di sekitarnya tuh malah menganggap dia tuh melakukan hal yang sia-sia gitu sama orang-orangnya tuh. Jadi dia gak dapat pujian, tapi dia juga tanpa derita gitu. Jadi dia tetap melakukan kalau saya tangkap mah. Jadi walaupun dia tuh sering menangis di musim panas, terus berjalannya udah goyah, terus dikatakan sia-sia oleh orang-orang sekitarnya, dia itu tetap ingin menjadi orang yang bermanfaat gitu untuk orang lain gitu, Sensei. Mm-mm, betul. Jadi untuk menjadi orang yang baik itu sulit nggak sih, Minasang? Sulit, Sensei, menurut saya. Sulit Sensei. ya, sulit ya. Ini namanya memiliki integritas. Mau kayak gimana pun lingkungan di sekitar kamu tetap berbuat baik. Misalnya emas akan tetap menjadi emas, walaupun dia terkubur dalam lumpur. Nah itu memang luar biasa beratnya. Nah makanya dikatakan walaupun tanpa pujian, tapi dia tanpa menderita. Jadi dia tidak menyesal. Oke. Nah ini 10 menit lagi bakal habis lagi nih linknya. Nanti kita join yang terakhir ya, link terakhir ya. Oke, aku ingin menjadi orang yang seperti itu. Oke. Ini kenapa saya stop share? Bentar. Ya, sudah bagus analisisnya Minasang. Sekarang kita masuk ke proyek. Ini kan ada banyak ya karya-karya Miyazawa Kenji. Siapa yang udah pernah baca novel Miyazawa Kenji, Cung? Belum pernah kayaknya ya. Alfi juga belum, Vi? Kayaknya belum pernah, Sensei. Oh, belum ya. Ini kalau kalian lihat covernya banyak hewan loh. Kelihatan nggak? Di situ, di share screen. Oh, Iya. Apa? Oh, kata Pernah. Alfi teh. pernah kayaknya, Sensei. Yang mana? Sok novel Puisi. yang mana? Yang bukan novel kayaknya, tapi yang tentang cerita itu bukan Miyazawa Kenji, bukannya yang ceritanya teh tentang burung hantu gitu, Sensei. Yang pergi berbagai tempat sampai akhirnya teh dia terbang ke langit gitu, terbakar juga di langit teh. Iya, itu Yodaka no Hoshi.ヨダカは醜い鳥です。顔はまだら模様で、くちばしは耳まで裂けています。ヨダカは鷹の兄弟でも親戚でもありません。あの美しいカワセミやハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花の蜜を食べ、カワセミは魚を食べ、ヨダカはハムシを取って食べるのでした。ヨダカのやつまた出てきた。見てみろ、あいつの顔。鷹という名がついたのはヨダカの羽がとても強く、
空を飛ぶときはまるで鷹のように見えたこと。もう一つは鳴き声が似ているためです。でも鷹はそれを嫌がり、よだかを責めるのでした。いいか、よだか。お前は鷹じゃない。俺は青い空をどこまでも飛ぶことができるが、お前は夜にならないと飛べないじゃないか。さっさと名前を変えろ。鷹さん、それは無理ですよ。よだかという名前は僕が神様からもらったものです。違う。お前は俺と夜の両方から名を盗んだ。さあ、返せ。そんなことできません。じゃあ、名前を変えろ。一蔵というのはどうだ。首から札を下げて、私は一蔵と申しますと、お辞儀して回るんだ。そんな。もしやらなかったらどうなるか分かってるな。お前はもう終わりだ。だったら今すぐ死んだ方がマシです。まあ、よく考えるんだな。どうして僕はみんなに嫌われるのだろう。よだかは雲とスレスレになって音もなく空を飛びました。そして大きく口を開いて羽をまっすぐに張って矢のように空を横切りました。一匹のカブトムシがよだかの喉元に入ってひどくもかきました。カブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺される。そしてその僕が今度は鷹に殺されるんだ。僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いや、その前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。兄さん、どうかしたんですか？僕はこれから遠いところへ行くよ。その前に君に会いに来たんだ。行かないでください、兄さん。僕は一人ぼっちになってしまうじゃないですか。君に一つだけお願いがあるんだ。どうしてもの時以外はいたずらにお魚を取らないようにしてくれ。待ってください、兄さん。さよなら。兄さん。お日様がちょうど東から昇ってきました。よだかはぐらぐらするほど眩しいのをこらえ、そっちへ飛んでいきました。お日さん、お日さん、私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも焼ける時には小さな光を出すでしょう。よだかか、ずいぶんつらかろう。夜になったら星に頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかは夢を見ているようでした。空は青黒く、一面の星が瞬いていました。そしてもう一度まっすぐ飛びながら美しいオリオンの星に叫びました。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。南の青いお星さん、私をあなたのところへ連れてってください。
お前はただの鳥だ。お前の羽でここまで来るには億年、兆年だ。北の青いお星様、私をあなたのところへ連れてってください。少し頭を冷やしなさい。そういう時は氷山の浮いている海の中へ飛び込むのが一番だ。東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れてってください。話にならん。星になるにはそれ相応の身分でなくてはならないのだ。よだかはブルッと体をゆすって毛を逆立てました。それからキシキシキシキシッと高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。よだかはどこまでもどこまでもまっすぐ空へ登っていきました。息は白く凍りました。寒さや霜がまるで剣のようによだかを刺しました。よだかは登っていきます。よだかは羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げてもう一遍空を見ました。これがよだかの最後でした。もう落ちているのか、止まっているのか、逆さになっているのか、上を向いているのかもわかりませんでした。ただ心持ちは安らかに、血のついた大きなくちばしは確かに少し笑っていました。しばらく経ってよだかははっきり眼を見開きました。そして自分の体が今、輪のような青く美しい光になって静かに燃えているのを見ました。天の川の光がすぐ後ろになっていました。そしてよだかの星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。Oh iya. Ya, itu Yamezawa Kenji. Oke. Terus ada juga yang Neko no Jimusho, kantor kucing. Nih yang ini nih. Kantor kucing ini menarik, Minasang. Ini tentang bullying. Tapi digambarkan karakternya semuanya kucing. Gitu. Terus ada apa lagi ya? Yang ini. Restoran yang menerima pesanan apa saja. Itu juga. Terus apa ya yang sudah saya baca? Ada Milky Way
galaksi Milky Way, kalau nggak salah. Iya, semua karya-karya Miyazawa Kenji itu menarik karena penggambarannya menggunakan hewan, hampir rata-rata hewan. Kalau manusia, dia kulturnya ngambil masyarakat menengah ke bawah. Jadi kalau nggak petani, orang sederhana, gitu ya. Jadi sangat membumi. Karya-karyanya itu membumi. Itu relatable, relate banget sama kita. Oke, nanti teman-teman, oh ini kelewat. Kita mau ada analisis. Oke, analisisnya gimana? Ini saya jelasin sebelum share screen-nya habis ya. Silahkan pilih karya Miyazawa Kenji yang diminati. Nah, diskusikan metafora apa saja yang kalian temukan. Masih ingat nggak metafora itu apa? Apa, Vi? Yang punya makna tertentu saja, tapi gak langsung gitu, gimana ya? Yang kalimatnya teh gak langsung merujuk ke situ, tapi pakai pengandaian. Iya. Tadi dari puisi tadi ada metafora nggak? Ada Atau yang sih. ini? Coba ambil salah satu metafora yang mana? Kalau yang 1 hari makan nasi 4 oblong dengan misa dan sedikit sayuran. Oke, itu metaforanya apa? Ya berarti kayak hidup sederhana apa adanya gitu. Enggak neko-neko gitu ya. Iya. Oke, nah itu. Jadi cari metaforanya apa? Misalnya tadi novel Yodaka no Hoshi. Cerpen itu mah. Tentang hewan yang namanya Taka. Tapi dia bukan elang. Kemudian dia dibully karena fisiknya tidak menyerupai elang. Kemudian dia berusaha agar diakui oleh hewan-hewan lain. Jadi dia terbang terus ke atas langit. Sampai akhirnya keluar dari lapisan bumi, terbakar, dan menjadi meteor. Kondisi setelah jadi meteor itu dia akhirnya dikagumi. Wah, bagus sekali meteor itu. Tapi kan dia kondisinya menderita ya. Kondisinya menderita dong, kan udah terbakar. Gitu. Tapi dia gimana ya, bahagia. Wah, aku berhasil menjadi bintang. Nah, itu semuanya metafora, Minasang. Coba, kalau diambil, itu mirip sama kejadian apa sih di kehidupan sehari-hari kita? Coba, Sensei mau ngobrol sama Hana. Atau Ibra deh. Ibra. Hana juga boleh. Yang mana yang mau buka mic? Mau dari siapa? Ibra mau buka mic? Ya, Sensei. Ya, gini Ibra. Ibra pernah nggak menemukan teman yang supaya bisa diterima sama teman yang lain, dia mengorbankan dirinya, mengorbankan perasaannya. Pernah nggak ketemu teman yang kayak gitu? Pernah. Pernah. Kenapa sih sampai segitunya? Mungkin dia menganggap saya ini berharga bagi dia. Gitu ya. Jadi dia mengorbankan diri walaupun menderita gitu ya. Iya, sih. Tapi di akhir dia senang nggak dengan tindakan dia? Atau menyesal? Senang.
Oh, senang. Nah, itu cocok dengan cerita Yodaka no Hoshi. Gitu. Jadi, lebih baik saya jadi bintang yang terbakar dan disukai oleh orang lain daripada saya tetap menjadi burung karena saya selalu diejek. Nah, itu sesuai dengan kondisi kita sehari-hari ya. Nah, nanti kalian tafsirkan makna metafora. Dan kalian boleh mensitasi tulisan-tulisan yang mendukung argumen kalian. Oke, ini udah mau habis. Nanti satu kali lagi saya share link ya. Nah, ini nanti cara analisisnya berbentuk video, diunggah ke YouTube. Nah, kan pendekatan itu ada 4 ya, kalau untuk karya sastra. Ada objektif, mimetik, pragmatik, sama ekspresif. Kalau kalian pakai pendekatan objektif, berarti fokus ke unsur intrinsik dari karya sastra. Nggak boleh ngambil teks luar. Nah, berarti yang tadi haikal, interteks, nggak bisa pakai pendekatan objektif. Ya, kalau pendekatan mimetik, kalian kaitkan antara masyarakat dengan karya sastranya. Misalnya itu dibuat di zaman Showa, kondisinya perang, dan sebagainya. Sehingga karya sastranya menceritakan tentang kemalangan masyarakat, misalnya kayak gitu. Itu nyambung. Nah, kalau pendekatan pragmatik, kalian mengkaitkan karya sastra dengan pembaca. Nah, yang terakhir, pendekatan ekspresif, ini yang kayak Alfi, mengkaitkan karya sastra dengan sudut pandang pengarang. Oke. Nah, ini sebentar lagi habis Zoom-nya. Join lagi ya, Minasang. Satu kali lagi. 雨にも負けず Oke.雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち欲はなく決して怒らずいつも静かに笑っている一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べあらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きしばかりそして忘れず野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて東に病気の子供あれば行って看病してやり西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い日照りの時は涙を流し寒さの夏はおろおろ歩きみんなにデクノ坊と呼ばれ褒められもせず苦にもされずそういうものに私はなりたい雨にも負けず雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち欲はなく決して怒らずいつも静かに笑っている一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べあらゆることを
自分を感情に入れずによく見聞きしばかり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。雨にも負けず。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、 lanjutkan tadi あらゆる pembahasan tentang project. Oke, jadi nanti Minasang tinggal pilih novelnya atau cerpen atau puisi dari Miyazawa Kenji. Silahkan pilih mau menggunakan pendekatan apa. Nah, kalian jelaskan presentasinya lewat video. Nanti diunggah ke YouTube. Paling lambat 1 minggu sebelum UAS. Berarti kalau ini pertemuan ke-12, kalian mengumpulkannya maksimal di pertemuan ke-15. Oke, wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Wakarimashita. Oke. Nanti kalau sudah diupload ke YouTube, kirim linknya ke saya. Jadi jangan berbentuk file, biar bisa langsung saya tonton ya. Oke. Shitsumo ngarimasu ka? Iya, arimasen. Iya, arimasen. Oke. Ja minasang. Ijo desu. Kore de owarimasu. Otsukare sama desta. Mata raishu onegai shimasu. Ya, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.